Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada permintaan dari teman luar kota untuk mengartikan ialah lam yahtalim, ya. Lam yahtalim ini diterangkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ya, yang dicatat banyak di tempat, salah satunya di kitab Bidayatul Hidayah halaman pertama, halaman awal, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 10 sifat khususiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita baca bersama-sama, gitu. Di lagu saja, tidak apa-apa. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mata zamani min tawabbu falam tahrab wa ma waqa'at duba batun abadan bijis mil hasani fi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wala yura isru baulin min ufi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wala yara dhillahu fi syamsi dhu fatani katfahu qad alata qauman idha jalasu indal wilatati sif ya zabi mukhtatani adil khasai sofah fadha takun amina min syarri narin wasur rakin wa min mihani huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal ahwali muqtahimi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk baharnya, namanya bahar basit. Innal basita ladai him yubsatul amalu mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilu lam yahtalim qattu ta'a mutlaqan abada wa mata sa'abas lan fi madaz zamani. 10 sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, 1, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Selamanya, secara mutlak, baik mulai kecil, remaja, tua, sebelum jadi nabi, setelah menjadi nabi, sekalipun Rasulullah tidak pernah mimpi basah. Khususiat Rasulullah, artinya sepanjang hidup Rasulullah tidak bisa diganggu oleh setan.
Karena Nabi yang jelas maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani, sepanjang zaman, ya. Seumur hidup Rasulullah tidak pernah menguap. Rasulullah tidak pernah angop, ya. Karena apa? Angop, menguap, orang secantik apapun, orang sebagus apapun, kalau menguap jelek. Jadi Rasulullah jelek sedetik tidak pernah. Atau bahasanya wali-wali dulu, Rasulullah tidak pernah mengalami gerhana. Maka kalau orang menyamakan Rasulullah dengan bulan, masih hebat Rasulullah. Jadi semestinya bulan itu seperti Rasulullah. Bukan sebaliknya, Rasulullah seperti bulan. Karena apa? Kalau Rasulullah tidak pernah gerhana sama sekali. Ya, Habibun dihkuhut tabassumu wal masyul huwaina wa naumuhul ighfa'u. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, minhud dawabu falam tahrab. Yang ketiga, Rasulullah kalau ketemu hewan, ketemu binatang, ketemu kambing, ketemu biawak, ketemu hewan buas, ketemu macan, ketemu kerbau, ketemu sapi, tidak ada satupun hewan yang lari karena takut kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekalipun anjing itu meniru atau mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa hewan-hewan tidak lari? Ternyata semua hewan binatang yang dibutuhkan oleh Rasulullah untuk membantu Rasulullah, dibisiki telinganya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jarang manusia yang tahu. Kenapa Nabi Muhammad itu mukjizatnya kok kecil sekali? Anda belum belajar, Anda tidak tahu siapa sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wa ma waqa'at dzubabatun abadan, selamanya tidak pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijatuhi oleh lalat di jismihil hasani, di dalam badannya yang bersih, badannya yang suci, badannya yang harum. Karena Rasulullah itu badannya harum, selamanya tidak pernah ditempeli lalat. Karena apa? Umumnya lalat itu hanya menempel di tempat yang kotor. Ini memang hadiah atau bisyarah atau pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek ono wong urip kok dirubung laler, kalau ada orang mati kok sampai tidak konangan orang lain, sampai matinya dirubung laler, itu tanda-tandanya orang nun sewu ya, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Masya Allah ya, tidak tahu baca syahadat atau tidak tahu orang ini baik atau tidak, ngerti-ngerti dimakan, dirubung oleh lalat. Na'udzubillah. Nomor 5, bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat bi khalfihi ka amamin, penglihatan yang berada di belakang seperti penglihatan yang ada di depan. Jadi Rasulullah bisa melihat ke belakang, bisa melihat ke depan. Karena apa? Melihatnya bukan pakai mata yang kelihatan ini, tapi melihatnya dengan mata basiroh. Maka yang basor urusan mata, yang basiroh urusan hati. Yang nomor 6, wala yura isru baulin minhu fi alani, disaksikan oleh para sahabat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pamit kepada para sahabatnya ketika mau nun sewu buang kotoran atau mau kencing, ternyata setelah Rasulullah kencing dicari kencingnya itu tidak ada, tidak dilihat bekas
kencingnya tidak pernah dilihat bekas kotorannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, manusia yang seperti ini hanya satu, Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bon, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wala yara dhillahu fisyam sidu fatoni. Ya, kalau nanti Anda maknanya bingung, sudah saya tulis artinya di situ ya. Nomor 7. Wa qalbuhu lam yanam, hatinya Rasulullah tidak pernah tidur. Wal ainu khali utai meripat iku qad naisat, teman-teman ngantuk. Walaupun meripate ngantuk, tapi hati tidak pernah ngantuk. Urip terus, ya. Ingat terus kepada Allah. Selalu taroki, selalu naik, selalu ingat. Tambah lama tambah kuat, tambah lama tambah kuat, tambah lama tambah hebat. Namanya tarokinya kepada Allah terus. Walakat taraqi wa talaqi lam yazal walakal ula fil wara quddamu walakat taqaddumu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la yaradillahu, tidak melihat bayangannya, fisyamsi, ketika berada di bawah matahari, dzufatoni, siapa yang tidak bisa melihat, dzufatoni, orang yang punya kecerdasan. Jadi sahabat itu orang-orang yang cerdas, melihat sendiri secara langsung apa yang terjadi ketika Rasulullah berjalan di bawah matahari. Ternyata tidak ada bayangannya. Lah kok iso? Kok bisa? Ya bisa saja. Apa hitungannya? Karena matahari adalah cahaya, bisa bersinar berkat pantulan nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada nurun ala nur, ya, nurnya Allah di atas segalanya. Nur Nabi Muhammad di bawah nur Allah. Nur-nur yang lain adalah di bawahnya nurnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 9. Katfahu qad alata qauman idza jalasu. Katfahu, kemudian pundak duanya Rasul, qad alata, betul-betul tinggi, lebih tinggi, qauman idza jalasu, ketika duduk dengan kaum banyak. Jadi walaupun ada tamu kerajaan, tamu raja, tamu orang baik, tamu orang hebat, ketika duduk di samping Rasulullah, ternyata pasti pundak Rasulullah tidak terkalahkan dengan pundak mereka. Mesti Rasulullah lebih tinggi pundaknya. Subhanallah, kok bisa manusia memanjang sendiri seperti itu? Itulah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Indal wiladati sif yadha bimuhtadani. Ketika Rasul dilahirkan, yadha bimuhtadani sif, ya hadha bimuhtadani, yadha bimuhtadani. Ketahuilah wahai umat Islam, ya, bahwa sesungguhnya sifat Rasulullah ini jumlahnya 10. Yang ke-10 adalah ketika lahir Rasulullah dalam keadaan khitan. Maka hadil khosaisa fahfadha takun amina min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Ya, ini dari para habaib. 10 sifat-sifat mulia ini
hadil khasa'isa 10 khasiat-khasiat ini, 10 khususiat ini, fahfadha, jaga, apalken. Maka boleh saya katakan tulisan ini walaupun tulisan manusia atau tulisan saya, tolong Anda ya yang kepingin menikmati tulisan ini difoto sendiri atau di print ya, atau di foto ya, nanti ditempel fotonya itu, ditaruh di kamarnya masing-masing. Kalau punya kamar 4, satu kamar kasih 1 per 1. Kalau anaknya 5, setiap kamar 1 kasih 1, 1, 1, 1. Tujuannya apa? Biar anak Anda itu hafal semuanya. 10 sifat Rasulullah ya. Karena apa? Ada khasiatnya. Takun aminan, pertama, kamu akan jadi manusia yang aman, bebas min syarri narin, dari bahaya api, baik api neraka atau api dunia. Atau kalau dijelaskan, insya Allah rumahmu, kamu tidak akan mati karena kebakaran. Allahumma amin. Yang kedua, wasurrokin, insya Allah kalau kau punya pekerjaan, punya toko, punya pabrik, insya Allah pabrikmu, tempatmu, kamarmu, anakmu, insya Allah tidak akan diganggu oleh pencuri. Surrak itu jamaknya sarikon ya. Surrak. Bon. Wa min mihani, 3, diamankan dari semua mihnah. Al-mihan wal fitan ini hampir sama. Dari macam-macamnya ujian, dari macam-macamnya cobaan. Ya. Insya Allah, 1, diselamatkan dari bahaya api. 2, diselamatkan dari bahaya maling, rampok, atau pencuri. 3, insya Allah diselamatkan dari macamnya balak dan musibah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana walakum wali auladina wali jami'it tulab wali jami'il ummah al-muhammadiyah wali jami'il muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.